Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. People power begitu ya. Bahkan Modric Sangidu bakal pimpin aksi people power di Solo pada hari Jumat. Ada apa begitu kan? Karena begitu banyak ya informasi yang beredar hari ini bahwa yang menggema sekali terkait dengan adanya people power begitu ya. Apakah masyarakat tidak puas terhadap kepemimpinan selama ini begitu kan? Bisa saja begitu kan. Bahwa persoalan-persoalan ini yang kemudian dengan cara inilah mungkin ya orang-orang akan puas melakukan people power. Apakah ini sesuai dengan undang-undang kita begitu kan? Tetapi proses demokrasi kita begitu kan, bagaimana cara kita gagasan itu terlebih dahulu dikedepankan begitu ya. Karena pada hakikatnya percuma people power kalau memang kemudian tokoh-tokohnya itu aja begitu kan, tidak punya dampak kepada masyarakat. Tapi kalau tokohnya orang-orang yang kemudian luar biasa di situ, itu akan menjadi dampak dan pertimbangan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini dari komentar-komentar netizen begitu ya. Mari kita satukan hati dan pikiran sambil gelar tikar. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya pada batas tertentu toleransi melampaui toleransi. Hajar. Bangsa dan negara ini harus besar dan maju ya. Bahkan ya perlu diingat bahwa inilah ya demokrasi kita begitu ya. Bahkan namanya partai baru ya netes cari panggung. Walaupun yang dilakukan itu tidak punya pengaruh yang signifikan. Sesuai survei 82% rakyat puas terhadap kinerja Jokowi. Kata siapa begitu ya? Itu kan menurut survei begitu ya. Artinya apa ya? Bahwa dengan adanya people power ini, orang-orang di luar sana banyak spekulasi begitu kan. Ada yang setuju dan ada yang tidak di satu sisi begitu ya. Kalau memang kepuasan Pak Jokowi 82% begitu kan, itu kan hasil tolak ukurnya survei begitu ya, bukan masyarakat begitu ya. Bahkan ya pelaku demo dan sebangsa ini adalah orang yang itu aja. Karena itu saat posisi tegas dan terukur dalam bekerja ya, sehingga cukup sudah ulah manusia memalukan seperti ini. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan ya wah ini akan datang di people power katanya begitu ya. Ada yang mengatakan people power itu ngawur atau people dower ya, lagi nyari nasbung ya, nasi bungkus ya, maklum sudah nggak lama bohirnya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa people power itu menjadi dampak luar biasa ketika tokoh-tokoh mereka itu sangat signifikan memberikan dampak positif kepada masyarakat begitu kan. Siapa yang harus menjadi tokoh people power begitu kan? Semua orang pasti mengedepankan gagasan di situ begitu ya. Bahkan biasanya people power itu kan dilakukan zaman-zaman yang kemudian dari orde baru begitu kan, orde lama di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa sekarang itu adalah demokrasi modern begitu ya. Ya silahkan ada people power dan ini dan itu, tapi sekarang itu lebih mengedepankan gagasan paling utama bagaimana cara memberikan narasi-narasi yang baik di situ begitu ya. Bahkan kita sudah masyarakat yang santun dan taat ya dan adat. Tonton aja sambil ngopi. Ini udah terlanjur cair. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ya people power ya, bahkan partai umat cari panggung katanya begitu ya. Tetapi bisa saja partai umat ini adalah bisa lolos di parlemen nanti begitu kan. Tapi perlu diingat bagaimana caranya ya, cara pun begitu ya. Partai umat ini kalau ingin berkembang di situ begitu kan, yang harus pro rakyat di situ begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana arahannya ini begitu. Tapi saya lihat bahwa people power itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kemudian ada yang gagal dan ada yang tidak begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Modric Sangidu bakal pimpin aksi people power di Solo pada hari Jumat ya, dikutip dari CNN Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan koalisi People Power ya Indonesia akan menggelar aksi bertajuk People Power di Bundaran Geladak Solo, Jawa Tengah ya. Koordinator lapangan aksi ya Nur Rahmat mengatakan aksi ini akan membawa sejumlah tuntunan seperti turunkan dan adili rezim korupsi ya, dan segera mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Tuntutan ini kan bagus sebenarnya tuntutan mereka begitu kan. Pertama soal ya soal masalah korupsi di situ begitu kan. Ini yang menjadi cikal bakal tanggung jawab bersama begitu, bahwa korupsi di Indonesia wah sangat luar biasa begitu kan. Kenapa Pak Jokowi tidak turun tangan begitu? Ada apa begitu ya? Bahkan koordinator lapangan aksi ya Nur Rahman mengatakan bahwa ya tuntutan itu terkait dengan rezim ya, adili rezim, korupsi dan sebagainya begitu. Bahkan benar aksi Geladak Solo habis Jumatan. Jadi dalam orasi kita akan tuntun ya,
tuntut, tangkap dan adili rezim korupsi seberat-beratnya, kata Nur Rahman. Tetapi tuntutan ini sangat baik begitu kan. Masalah soal korupsi dan sebagainya begitu itu menjadi musuh kita bersama begitu kan. Ya pada hakikatnya hukum itu adalah ya tajam ke bawah tumbul ke atas. Apakah seperti itu begitu kan? Yang kita alami pada rezim ini bagaimana orang-orang begitu banyak punya kepentingan di luar sana begitu kan. Akhirnya orang-orang di luar sana tak terkontrol. 27 miliar dikembalikan, orangnya tidak ditangkap misalnya begitu ya. Ini kan sesuatu yang kemudian menjadi dampak juga begitu kan. Orang yang tertawa di luar sana mungkin tidak menjadi dampak kepada kita ya. Ngopi santai begitu ya, tetapi pada akhirnya bagaimana dengan bahan pokok yang naik, BBM semuanya segalanya begitu ya. Ya masyarakat hanya tertawa di situ begitu. Bahkan ya Nur Rahman membantah bila aksi people power ini dianggap tindakan makar, baginya rakyat pasti ya akan turun ke jalan ya, melihat negaranya terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Kita lihat saja bahwa people power itu kan dalam demokrasi modern sekarang itu kan sebenarnya sudah tidak relevan sebenarnya begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi sekarang di demokrasi modern sebenarnya mengadu gagasan paling utama begitu kan. Terus kemudian people power akan bertentangan dengan konstitusi kita. Itu yang menjadi pertanyaan penting. Ya, kegagalan dari people power itu begitu walaupun turun ke jalan, di satu sisi melihat dari aktor mereka begitu kan. Terus melihat dari tokohnya mereka begitu. Ya kalau hanya sebuah lagu orang-orang lama bisa saja ya tidak didengarkan oleh pemerintah begitu kan, atau dari rezim ini begitu, malah ditertawakan di situ begitu kan, karena pada akhirnya dampaknya itu aja begitu. Ia mengklaim rakyat sedang gelisah melihat berbagai persoalan yang menimpa Indonesia saat ini, dari sisi korupsi merajalela hingga sumber daya alam yang diklaim sudah dikuasai pihak asing. Bahkan ini beda dengan makar ya, negara sedang aman-aman tentram, nggak ada korupsi dan rakyat gerak itu makar ya. Nah kalau people power itu korupsi merajalela, ini cawi-cawi rakyat people powernya. Ya sebenarnya gagasan-gagasan mereka kalau yang dia tuntutan ya dituntut begitu kan ya, menuntut kepada rezim ini ya sebenarnya bagus begitu kan. Terkait dengan adanya korupsi luar biasa di situ begitu ya. Bahkan Nur Rahman enggan sambil pusing jika ya aksi ini dianggap politisi ya, politis lantaran terjadi di tahun politik. Baginya hal tersebut merupakan pendapat masing-masing warga negara yang dihormati dan demokrasi di Indonesia. Menurutnya aksi people power ya serupa akan digelar di kota Bandung, Jawa Barat. Ia menyebutkan gerakan ini merupakan langkah warga yang merasakan kesulitan mencari keadilan di Indonesia. Ya kan hampir di kota kabupaten provinsi cari keadilan dan sulit ya. Jadi begitu ada respon kan semua masyarakat menanggapi itu. Jadi spontan aja, nggak ada kita saling kontra. Bahkan selain ya Nur Rahman menjelaskan Modric Setiawan Malkan ya Sangido atau yang bisa dikenal sebagai Modric Sangido akan hadir dalam aksi ini. Bahkan Modric kata Nur Rahman menjadi panggung Jawa ya jawab aksi people power di Solo. Bahkan ya memang ya nama Modric Sangido merupakan salah satu inisiator gerakan Mega Bintang ya di Solo pada medio ya 1997 lalu. Gerakan Mega Bintang lalu itu hadir sebagai kolaborasi non formal antara simpatis PP ya PDI Pro Megawati dan P3 yang saat ini masih bersimbol bintang untuk melawan hegemoni Soeharto dan Golkar jelang pemilu tahun 1997. Ia mengatakan estimasi massa yang hadir dalam aksi ini kurang lebih dari 500 orang. Ya, kalau tokoh ya Pak Modric, ya dulu memang Mega Bintang Modric sebagai penanggung jawab aksi katanya. Bahkan ya aksi people power mendapatkan penolakan dari sejumlah ormas dan gerakan sipil di Solo. Ormas Lindu Aji menyebutkan aksi hanya akan membuat kegaduhan di kota Solo. Bahkan ya Koordinator Persaudaraan Lintas Agama Pelita Setiawan Budi yang tidak ingin Jawa Tengah dalam suasana tidak kondusif atau chaos dalam konflik politik. Bahkan ya silahkan kalau mau demo dan aksi turun ke jalan, tapi kalau sampai sudah ajakan people power ya kami menolak. Kondisinya di era tahun 997 dan 98 itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ya nostalgia politik jangan benturkan dengan masyarakat. Biarkan kami Jawa Tengah ini adem, tentram, aman dan damai. Bahkan dia mengatakan bahwa sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak terganggu dengan aksi people power tersebut. Menurut saya menggelitik, saya nggak pernah resah people power akui opo itu apa itu katanya begitu ya. Inilah yang kemudian kalau tokohnya baik di situ maka banyak orang yang akan hadir di situ dan bahkan bisa mengikutinya. Kalau tokohnya hanya itu aja ya bisa saja begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.